Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang etnografi. Adik-adik Sobat Eksis, apakah kalian pernah mendengar tentang etnografi? Mungkin sebagian dari kalian asing dengan kata etnografi ataupun tentang etnografi. Lantas, apa itu etnografi? Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Etnografi adalah sebuah metode penelitian. Artinya, etnografi adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegiatan tertentu. Etnografi termasuk dalam penelitian kualitatif, sehingga penelitian ini akan menjelaskan hasil penelitian dengan data deskriptif dan menjelaskan hasil dengan pemahaman yang sedalam-dalamnya. Namun, kasus atau data apa yang dapat dijelaskan melalui metode penelitian etnografi? Secara bahasa, etnografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethnos dan grapien. Ethnos artinya warga dari suatu bangsa ataupun masyarakat, sedangkan grapien artinya tulisan ataupun artefak. Sehingga pengertian secara klasik dari etnografi adalah tulisan tentang suatu suku ataupun bangsa. Namun, kajian tentang etnografi tidak hanya menekankan pada suku bangsa saja, melainkan sekarang lebih luas, yaitu menekankan ataupun lebih pada sosiokultural masyarakat. Etnografi adalah sebuah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mendokumentasikan kehidupan sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Konsep dasar etnografi adalah memahami masyarakat dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya fokus pada individu atau kelompok tertentu saja. Selain itu, etnografi juga mengedepankan pemahaman terhadap budaya yang ada di masyarakat dan bagaimana budaya tersebut mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Kesimpulannya, etnografi adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami berbagai kehidupan sosial budaya dalam suatu kelompok masyarakat. Sehingga objek kajian dari etnografi adalah masyarakat dan berbagai budaya, termasuk di dalamnya pola perilaku yang dilakukan masyarakat, kebiasaan, cara hidup, termasuk juga bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Setiap penelitian umumnya mempunyai ciri-ciri khusus, demikian pula dengan etnografi. Berikut adalah 4 ciri-ciri etnografi dalam antropologi. Yang pertama, holistik dan terpadu. Ciri utama etnografi adalah bahwa ia bersifat holistik dan terpadu. Holistik berarti bahwa etnografi melihat masyarakat sebagai sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan semua aspeknya saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, etnografi berusaha untuk memahami masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya pada satu aspek tertentu saja seperti agama, politik, atau ekonomi. Yang kedua, eksplorasi fenomena sosial. Penelitian etnografi dalam antropologi bukan penelitian di laboratorium, melainkan eksplorasi fenomena sosial. Etnografi fokus untuk mengeksplorasi serta mempelajari fenomena sosial budaya secara mendalam. Yang ketiga, mendetail terhadap objek spesifik. Etnografi memiliki fokus untuk memahami kehidupan sosial budaya dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Kondisi tersebut membuat peneliti etnografi melakukan penelitian terhadap objek yang spesifik seperti kasus atau kondisi masyarakat di suatu wilayah. Hal ini memungkinkan peneliti untuk meneliti secara mendalam dan lebih terperinci mengenai kelompok atau individu yang menjadi subjek penelitian. Dengan demikian, penelitian etnografi dapat menghasilkan deskripsi yang lebih tebal dan mendalam mengenai praktik-praktik budaya, nilai-nilai, norma-norma, serta perilaku masyarakat yang menjadi fokus penelitian. Dan yang keempat, menghasilkan penjelasan yang terperinci. Ciri lainnya adalah kajian etnografi menghasilkan penjelasan yang terperinci atau thick description. Hal itu dapat terjadi karena etnografi dapat memberi gambaran serta deskripsi yang mendetail tentang masyarakat yang ditelitinya. Lalu, bagaimana cara melakukan penelitian etnografi? Metode penelitian etnografi mirip dengan detektif dalam kehidupan nyata, namun tidak harus sama seperti di film-film.
Nah, ketika kita melakukan penelitian etnografi, kita harus melakukan perjalanan ke lokasi atau komunitas tertentu, lalu tinggal di sana dalam waktu yang cukup lama, mungkin bisa bulanan atau bahkan bisa juga tahunan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara orang-orang di sana hidup, berbicara, berinteraksi satu sama lain atau suatu kasus tertentu. Cara melakukan metode ini adalah dengan mencatat semua yang kalian amati dan dengar, dan kadang kalian juga akan berbicara dengan orang-orang untuk mendapatkan wawasan lebih dalam. Setelah itu, tulis semua temuan dalam laporan yang menceritakan bagaimana kehidupan atau kasus yang sedang kalian dalami. Intinya, etnografi adalah cara kita belajar tentang budaya dan kehidupan manusia dengan mengamati dan menjadi bagian darinya. Agar kalian lebih memahaminya, kita bahas sebuah penelitian etnografi berjudul The Religion of Java dari Clifford Geertz. Karya etnografi ini berusaha melukiskan kehidupan sosial dan agama masyarakat Mojokerto, Jawa Timur. Dalam penelitiannya, Clifford Geertz melakukan komunikasi dengan masyarakat Mojokerto dengan lebih dulu belajar bahasa setempat. Observasi yang dilakukan juga termasuk terlibat dalam berbagai aktivitas tradisional masyarakat, mulai dari upacara-upacara adat hingga koordinasi atau rapat-rapat di dalamnya. Penelitiannya dilakukan dalam 3 tahapan, di antaranya, yang pertama persiapan bahasa Indonesia di Universitas Harvard, yang kedua sejak bulan Oktober 1952 sampai 1953, Clifford Geertz juga belajar bahasa Jawa dengan bantuan mahasiswa UGM. Hal ini dilakukan supaya memperoleh pengetahuan umum tentang kebudayaan dan kehidupan masyarakat Jawa. Yang ketiga, penelitian lapangan di Mojokerto dari Mei 1953 hingga September 1954. Dari penelitian dan observasi yang dilakukannya, Clifford Geertz menemukan 3 tipe kebudayaan di sana, yaitu abangan, santri, dan priyayi. Pada penelitian ini menjelaskan agama masyarakat Jawa dengan konseptik description, atau penjelasan yang mendetail tentang kedalaman kehidupan spiritual Jawa, serta masalah integrasi politik dan sosial yang dicerminkan dalam agama, seraya menyadari bahwa kebudayaan bukanlah sesuatu yang serba utuh dan padu, melainkan sebuah variasi atau diferensiasi. Mengapa menggunakan metode etnografi? Dengan melibatkan peneliti secara langsung dalam komunitas atau lingkungan yang diteliti, metode etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami makna, nilai, dan norma yang membentuk masyarakat secara mendalam. Etnografi juga memungkinkan peneliti untuk melihat dunia dari perspektif subjektif individu yang terlibat dalam penelitian mereka. Menghindari penilaian atau stereotip yang datang dari sumber luar. Dengan tinggal di komunitas untuk waktu yang lama, peneliti juga dapat memahami perubahan sosial yang terjadi seiring waktu dan menemukan tren, konflik, atau perkembangan yang mungkin tidak terlihat dalam studi singkat. Untuk memahami budaya dan masyarakat manusia secara mendalam, metode etnografi sangat relevan dan berharga. Ini karena metode ini adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang membantu dalam pengembangan teori, studi multidisipliner, dan peningkatan kebijakan. Cara menuliskan penelitian etnografi yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu pemilihan ide etnografi. Yang kedua yaitu pengajuan beberapa pertanyaan seperti wawancara. Yang ketiga, pengumpulan data. Biasanya dalam etnografi dilakukan observasi partisipatoris yang mana melibatkan peneliti dalam objek yang diteliti, kemudian perekaman data, analisis data, dan yang terakhir penulisan laporan seperti laporan pada umumnya. Nah, itulah tadi materi tentang etnografi. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham ya. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.